Shalom semua, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan yang sehat dan baik. Pada kesempatan kali ini kita berjumpa dalam program yang baru dari GBI Rayon 1 Day bernama Midweek Online Service. Mungkin sebelumnya Ika bisa menjelaskan apa itu Midweek Online Service? Jadi, Midweek Online Service itu berupa program baru dari GBI Rayon 1D di mana berdurasi lebih kurang 30 menit. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dari beberapa hamba Tuhan, bertujuan untuk memperkuat dan memperlengkapi iman kita terutama di masa-masa pandemi seperti sekarang ini. Oke, pada kesempatan kali ini, tema dari pengajaran kita kali ini yaitu tentang iman di tengah goncangan. Kita tahu di masa-masa pandemik ini banyak dari kita mengalami goncangan baik dari sektor ekonomi, keuangan, sakit penyakit dan lain sebagainya. Iman seperti apa yang kita butuhkan hari-hari ini biar kita bisa berdiri teguh dan terus melakukan kehendak Tuhan. Pada kesempatan kali ini kita dapat privilege, kita bisa mendengarkan pengajaran dari Pastor Ruben Ong, di mana beliau adalah sahabat dari GBI Rayon 1 Day. Banyak dilayani beliau pada masa-masa sebelum pandemik di GBI Tampak Siring maupun di GBI Moi. Dan secara pribadi saya juga sangat diberkati melalui pelayanan beliau di Men's Camp atau Pria Sejati. Dan beliau juga banyak Tuhan pakai dalam pemulihan hati Bapak. Siapkan hati kita, Bapak Ibu bisa mencatatnya. Saya yakin dan percaya kita semua akan diberkati melalui firman yang akan dibagikan kalau kita mengikuti dari awal sampai akhir. Oke, tanpa memperpanjang lebar, mari kita dengarkan firman Tuhan dari Pastor Ruben Ong. Bapak, kami bersyukur untuk ibadah Midweek Online Service yang ada di GBI Moi pada hari ini. Kami percaya bahwa semua yang ada itu semua karena anugerah Tuhan. Ibadah kami lewat teknologi ini pun kami yakin Tuhan sanggup beracara. Sementara firman-Mu disampaikan, kuatkan yang lemah, bahkan yang sakit disembuhkan. Hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan urapi, bersuaralah buat setiap kami. Hamba berdoa buat jemaat-Mu yang ada di GBI Moi, dimanapun sekarang ini sedang berada dalam kondisi apapun, tangan Tuhan selalu menopang kami. Urapi hamba-Mu yang terbatas ini, bersuaralah buat setiap kami. Bagi-Mu hormat, bagi-Mu pujian, bagi-Mu kemuliaan, bagi-Mu segala-galanya, dalam nama Tuhan Yesus. Mari setiap kita yang percaya katakan, amin. Ya, shalom Bapak Ibu semua. Saya bersyukur bisa ada di ibadah online pada hari ini. Ya, ibadah saudara punya title namanya Midweek Online Service. Ya, jadi saya bersyukur, saya berterima kasih tentunya buat Gembala, ya Pak Pastor Kiki dan juga dengan koordinator di ibadah ini, sahabat saya Pak Timothy dan semua tentunya pengurus yang lainnya. Nah, saya ingin mengajak kita Bapak Ibu karena tema yang diberikan pada saya adalah bagaimana kita punya iman di tengah badai yang sekarang sedang terjadi. Orang bertanya seringkali, apakah yang terjadi ini, pandemik ini, krisis ini dari Tuhan? Ya, yang saya tahu Tuhan tidak pernah merencanakan yang buruk, percayalah. Tapi begini Bapak Ibu, apapun yang terjadi, Tuhan itu bisa pakai untuk menuntaskan kehendaknya terjadi. Jadi apapun yang sedang terjadi, percayalah bahwa Tuhan bisa pakai cara apa saja untuk menyelesaikan kehendaknya. Yang setuju katakan amin. Ya. Nah, saya ingin mengajak kita tahu kitab Ibrani pasal 11 berbicara tentang saksi-saksi iman. Ada terjemahan lain berkata tentang pahlawan-pahlawan iman. Nah, saya ingin mengajak kita, kalau kita membaca ayat pertama, saya yakin yang suka membaca Alkitab pasti hafal dengan ayat ini. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Yang percaya katakan amin. Ya. Jadi iman itu harus punya dasar. Nah, dasarnya jelas Yesus Kristus sendiri. Makanya sebetulnya Bapak Ibu ya, iman kekristenan saya tidak dimulai dari diri saya sebetulnya. Ya, saya pernah waktu pertama kali bertobat dilawat di sebuah retret, menangis, kemudian dijamah Tuhan. Tapi iman saya dimulai
dalam diri Yesus sendiri, bahwa Yesuslah yang memulai iman di dalam diri saya. Ya, makanya orang berkata, ya Pak, tapi kan kepercayaan banyak. Nah, saya beritahu, ya bisa saja. Misalnya kayak anak saya percaya sama saya, ada orang percaya sama orang tertentu misalnya. Tapi harus saya katakan bahwa iman itu dimulai hanya dalam Yesus Kristus sendiri. Makanya kalau kita lihat Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang kedua, ya, kita berkata bahwa marilah kita melakukannya, yaitu dalam perlombaan iman tentunya. Saudara yang membaca atau biasa belajar teologi akan mengetahui bahwa Ibrani 11 itu terkoneksi juga dengan Ibrani pasal 12, ya, itu dalam perlombaan iman di ayat yang pertama tentunya, ya. Nah, Ibrani pasal 12 ayat 2 berkata, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan dan seterusnya. Nah, sayangnya terjemahan LAI berkata bahwa yang memimpin kita dalam iman seakan-akan sudah ada iman baru Yesus memimpin. Enggak. Kalau Bapak Ibu baca terjemahan King James misalnya, ditulis bahwa Yesus itu adalah the author and the finisher of our faith. He is the author and the finisher of our faith. Ya, author artinya dia yang memulai dan yang mengakhiri iman kita. Makanya betul kalau Yesus disebut dengan Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Ya kan, makanya dalam Yesus Bapak Ibu, saya punya keyakinan yang kokoh bahwa hidup saya itu yang memulai Yesus dan juga nanti yang mengakhiri Yesus. Jadi mari sebagai orang percaya, hidup kita yang mengawali Yesus yang memulai, dan juga yang mengakhiri adalah Yesus. Yang mengakhiri bukan penyakit, yang mengakhiri bukan pandemik, yang mengakhiri bukan teori kesehatan, yang mengakhiri bukan apa kata dunia, yang mengakhiri adalah Yesus supaya hidup kita maksimal. Dia memulai, dia yang mengakhiri. Nah, saya ingatkan juga buat jemaat yang ada di GBI MOI ini, mari Bapak Ibu begini, atau jemaat yang ada di khususnya di Kelapa Gading ini, saya ingin berkata begini, mari iman kita jangan dibangun di atas dasar liturgi, atas dasar cara-cara beragama, bukan. Iman kita harus dibangun oleh keintiman kita dengan Kristus. Makanya iman yang tidak dibangun karena keintiman mengenal siapa Yesus, kita tidak akan kuat. Nah, semua kegoncangan yang terjadi, percayalah, tujuannya kan kalau Bapak Ibu baca kitab Ibrani 12, kita lihat ayat 27 misalnya, bahwa semua kegoncangan yang sekarang ini terjadi tujuannya supaya apa? Yang tidak tergoncangkan tinggal tetap. Yang tidak tergoncangkan berarti apa? Yang kekal, iman, kasih, kerajaan Allah, ya. Makanya kenapa kegoncangan terjadi? Supaya begini, kita dimurnikan. Katakan dimurnikan Bapak Ibu. Jadi hari-hari ini gereja sedang dimurnikan, ya. Apakah tujuan hidup saya murni? Apakah agenda hidup saya murni di dalam kehidupan? Apakah iman saya murni? Nah, saya tidak akan membaca keseluruhan tentang satu cerita di kitab Matius pasal 14. Nanti Bapak Ibu baca ayat 22 sampai ayat 32. Saya tidak akan baca sebab itu nanti terlalu panjang kalau saya baca. Tapi please Bapak Ibu bisa baca, nanti renungkan di rumah, ya. Karena ini konteks ini tentang bagaimana murid-murid dilatih iman oleh Tuhan sendiri. Nah, kita tahu kan ceritanya. Tuhan perintahkan murid-murid untuk berperahu atau menyeberang di danau Tiberias, atau sama juga dengan danau Galilea. Nah, waktu kemudian mereka menyeberang, Yesus menyendiri di sebuah tempat. Kemudian begini, ternyata murid-murid kena angin sakal, ya, angin kerasnya luar biasa. Sampai mereka kepayahan mengayuh perahu, padahal mereka para nelayan yang biasa pakai perahu, yang biasa sudah familiar dengan kehidupan air. Tapi saya beritahu buat Bapak Ibu, kita sekarang di masa yang memang aneh kan. Ya, kondisi dunia secara dunia, semua tidak menentu. Selain dunia sekarang lagi kesepian, sekarang kondisi tidak menentu. Nah, yang saya beritahu, pengalaman murid-murid nggak bisa menolong mereka. Mereka biasa ada di danau, mereka biasa pakai perahu, tapi please, pengalaman tidak bisa menolong.
Nah, waktu mereka lagi kepayahan di tengah-tengah situasi begitu, Yesus tiba-tiba datang berjalan di atas air. Kita tahu ceritanya ya. Dan kemudian nanti Petrus juga sempat berjalan di atas air. Tapi kemudian karena kemudian dia merasa apa yang terjadi di sekitarnya, kemudian dia tenggelam. Tapi Tuhan tolong. Nah, Tuhan tidak pernah terlambat tolong kita. Yang setuju katakan amin. Dia memang kadang-kala lambat, tapi percayalah, Tuhan tidak pernah terlambat. Nah, Bapak Ibu, dari ayat-ayat yang nanti Bapak Ibu bisa baca di Matius pasal 14, saya ingin coba sampaikan beberapa prinsip untuk kita membangun iman yang tetap kuat di tengah badai yang sekarang ini sedang terjadi. Bayangkan, pandemik ini membuat dari seorang biasa sampai seorang CEO bertekuk lutut semuanya. Ya, makanya saya harus katakan, kalau kita tidak membangun iman yang kuat, yang didasarkan iman yang bukan dengan cara-cara roh agamawi, liturgis, bukan. Tapi iman yang dibangun karena kita melekat intim dengan yang memulai, yaitu Yesus, iman kita itu ya. Nah, yang pertama ternyata begini Bapak Ibu, bahwa suara Tuhan sekarang memang sedang meluluhlantakkan semuanya supaya iman kita murni. Ya. Jadi Tuhan memang sedang menggoncangkan suaranya. Kalau kita baca Ibrani pasal yang ke-12 ayat 26, ya Bapak Ibu ya, saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Waktu itu suaranya, nyanyi besar suara Tuhan, ya, menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan apa? Langit juga. Jadi memang suara Tuhan sekarang lagi menggoncangkan. Makanya Bapak Ibu perlu kembali mendengar ini baik-baik. Ya, kitab Roma berkata, Roma pasal 10 berkata dengan jelas, iman itu timbul dari apa? Pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Jadi sekarang ini waktunya untuk kita punya itu spiritual listening. Ya, kita punya spiritual ear yang kuat, telinga rohani yang mendengar betul-betul Bapak Ibu. Oh iya. Justru ini waktunya aneh kan. Sekarang gereja lagi dikembalikan kepada esensi, yaitu kekuatan iman gereja ada di keluarga lagi sekarang. Ya, sekarang ini kan ibadah dengan cara berkebaktian, berliturgi, gedung-gedung gereja belum bisa dipakai, termasuk tempat saudara beribadah, ya. Tapi begini, Tuhan lagi bawa gereja untuk kembali kepada esensi. Sekarang ini kita punya banyak waktu loh Bapak Ibu ya. Nah, pergunakan waktu untuk betul-betul konsentrasi mendengar suara Tuhan, ya. Karena memang betul iman itu timbul dari mendengar suaranya. Jadi mari dengar suaranya baik-baik Bapak Ibu ya. Nah, saya ingin mengajak kita Bapak Ibu, sebab begini, kalau kita belajar Bapak Ibu ya, bahwa waktu Yesus memerintahkan murid-muridnya pergi untuk menyeberang, ya artinya menyeberang dengan perahu di Danau Galilea. Saya tahu bahwa begini akan terjadi badai. Ya, kalau kita baca di Matius pasal yang ke-14, ya. Jadi Yesus tahu kalau murid-muridnya akan mengalami itu badai waktu mereka lagi menyeberang dengan perahu ya. Tapi pertanyaannya, kenapa kok sepertinya Tuhan izinkan? Nah, ini yang disebut dengan latihan iman sebetulnya. Iman itu akan terbukti waktu ada dalam proses Bapak Ibu. Makanya betul kan, iman kalau ada di kenyamanan tidak diperlukan, ya kan? Bahkan kalau saya boleh berkata, kenyamananlah sebetulnya pembunuh iman yang paling luar biasa. Orang kalau nyaman menyingkirkan Tuhan dalam hidupannya, ya sudah nyaman, bayangkan. Ya coba lihat semua negara-negara yang sebelum pandemi ini nyaman, Tuhan seperti kayak tidak dibutuhkan ya. Tapi begitu sekarang terjadi krisis, sekarang sudah bukan lagi krisis kesehatan kan, tapi sudah mulai masuk ke ekonomi, keuangan, politik, bayangkan orang cari Tuhan sekarang di mana-mana. Karena semua lagi digoncangkan. Nah, waktu kita baca ayat 22 dari Matius 12, sesudah itu Yesus memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara Ia menyuruh orang banyak pulang. Jadi orang banyak yang bukan murid disuruh pulang. Karena ini memang latihan untuk para murid. Ya,
Jadi Yesus yang memerintahkan. Dan saya yakin dan percaya sekali, Yesus tahu kalau ada, pasti ada angin sakal. Tapi ini justru latihan di mana Tuhan mau melatih iman murid-muridnya untuk naik pada level berikutnya. Makanya bersiaplah, gereja akan dibawa pada level yang luar biasa. Bayangkan, gereja itu akan dipercaya hal-hal besar ke depan. Makanya kalau gereja tidak betul-betul ada pada iman yang kuat, ya bagaimana nanti? Ya, jadi Bapak Ibu sekarang ini seperti lagi ditarik, dilatih untuk kita punya kapasitas diperbesar dalam kehidupan. Ya, nah Bapak Ibu begini, bahwa lewat proseslah iman akan muncul. Yang penting adalah konsentrasi pada suara firman, Bapak Ibu. Ya, saya bukan orang yang yang suka aneh-aneh, yang freak. Saya mau mendengar suara Tuhan lewat firman Tuhan. Oh ya, saya percaya Tuhan bisa berbicara lewat orang tertentu, bisalah. Tapi yuk fokus kembali kepada suara Tuhan. Makanya kalau nanti Bapak Ibu membaca ayat yang ke-28 dari Matius 14 itu, waktu kemudian Yesus berjalan di atas air, kan Petrus berkata begini, Tuhan kalau itu Engkau, suruhlah aku berjalan juga di atas air. Ya, jadi Petrus berkata, kalau itu Engkau, kalau Engkau siapa? Yesus. Yesus adalah firman. Suruhlah aku berjalan di atas air. Dan Tuhan kan berkata sama Petrus, datanglah. Ya, come, datanglah. Ya, makanya betul kalau Tuhan bersuara, taati Bapak Ibu. Itu Petrus langsung taat. Bapak Ibu kan begini, Petrus itu sempat berjalan di atas air. Bayangkan. Seorang nelayan bisa berjalan atau begini, berjalan di atas air tanpa menggunakan perahunya. Ya, ini kan melawan hukum normal. Makanya saya percaya new normal. Sekarang kan ada istilah new normal sekarang. Ya new normal itu sebetulnya kalau saya lihat ya buat saya new normal apa? Ya itu pakai masker, jauhi kerumunan misalnya ya. Taati protokoler kesehatan. Bagus ya. Nah, Bapak Ibu, bagi saya new normal itu adalah kalau kita hidup dalam kesadaran pada suara Tuhan. Ya kan? Sebenarnya kan begini, yang menjaga kita apa Bapak Ibu sekarang? Orang tidak bisa menjaga dirinya dengan kekuatannya kan? Karena kalau berbicara virus, kita tidak bisa deteksi. Tapi percayalah, suara Tuhan, kesadaran akan kekuatan Tuhan, itu yang menjaga kita. Makanya new normal itu kalau kita hidup dalam norma-normanya Tuhan. Nah, normanya Tuhan ada di firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Makanya betul Bapak Ibu, bahwa suara Tuhan sedang meluluhlantahkan semuanya supaya iman kita dimurnikan. Ya, konsentrasilah pada suara Tuhan. Jadi waktu Petrus dengar suara, "Come, datanglah." Makanya betul, lawan dari iman itu adalah apa? Bukan tidak ada iman. Ya betul sih. Lawan dari iman tidak ada iman. Lawan dari iman itu karena adalah ini, bertindak nekat. Ya kan? Tuhan tidak suruh kita lakukan. Sudah Tuhan tidak mau kita kerjakan. Melakukannya bersukacita lagi. Tuhan suruh A, kita lakukannya misalnya R atau S. Kemudian kita bersukacita lagi. Ya, jangan. Jadi begini, yuk, nekat itu kan begini. Bertindak karena desakan situasi, keadaan, dan kebutuhan. Ya, karena desakan kebutuhan, orang bertindak nekat. Tapi kalau iman lain, situasi, keadaan, kebutuhan boleh menekan, mendesak kita. Tapi tindakan kita harus selalu pada firman Tuhan. Orang berkata, "Wih, Pak Rubin, dalam pekerjaan sekarang kan zaman edan, zaman gila. Kalau nggak ikut-ikutan gila, nggak ikut-ikutan melanggar prinsip, nggak ikut-ikutan curang, nanti nggak kebagian." Nah, dalam Tuhan nggak boleh. Situasi, kebutuhan boleh mendesak, tapi tindakan harus tetap pada suara Tuhan. Makanya di kitab Perjanjian Baru, kitab Wahyu selalu berkata begini, siapa yang bertelinga hendaklah mendengar apa yang dikatakan oleh Roh Tuhan. Yuk, hari-hari ini ya, pendengaran kita harus banyak betul-betul mendengar. Saya selama di rumah ini saya belajar untuk terus mendengar. Suara Tuhan itu kekuatan. Suara Tuhan itu penuh anugerah. Yang setuju katakan amin. Makanya Amsal pasal 4 itu ayat favorit saya, berkata begini, "Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Ya, arahkan telingamu pada ucapanku. Janganlah semua itu menjauh dari matamu."
Ya, seluruh organ tubuh harus dilibatkan untuk konsentrasi pada firman. Ya, simpanlah itu di lubuk hatimu. Itu seperti harta berharga, sangat berharga yang harus disimpan. Orang kalau punya harta berharga nggak mungkin buang sembarangan. Ya, dia akan simpan di tempat yang aman. Nah, ayat berikutnya, ayat 22 berkata, karena itu akan menjadi kehidupan bagi yang mendapatkannya. Wow, kata kehidupan itu pakai kata zoe, hidup yang maksimal seperti Tuhan hidup. Firman penuh kehidupan. Dan akan menjadi kesembuhan bagi tubuh mereka. Wow, dalam firman ada kesembuhan. Yang setuju katakan amin. Kesembuhan dalam semua aspek kehidupan kita. Nah, makanya Bapak Ibu kembali lagi. Firman adalah pribadi Yesus. Mari dengarkan suaranya baik-baik. Jadi begini, Tuhan sekarang lagi melululantakkan semuanya. Suaranya lagi diperdengarkan. Supaya begini, iman kita dimurnikan, Bapak Ibu ya. Nah, berikutnya lagi Bapak Ibu, apa yang harus kita bangun ya dari cerita tadi di Matius pasal 14 kan, waktu murid-murid ada di perahu, ya perahu bisa menjadi lambang kehidupan, ya karena perahu itu adalah sebuah perjalanan. Saya nggak tahu perahu Bapak Ibu sekarang bagaimana, lagi oleng kah, lagi mulai kemasukan air kah, seperti murid-murid, lagi kena badai angin kah, tapi percayalah begini, asal bersama Yesus, kita akan cakap menanggung semuanya. Nah, yang berikutnya adalah begini. Iman itu harus selalu memiliki identitas. Yang setuju katakan amin? Ya, makanya betul Bapak Ibu kan, waktu kemudian murid-murid ketakutan, mereka disorientasi. Lihat Tuhan jadi seperti kayak lihat hantu. Itu hantu, padahal itu Tuhan. Makanya orang kalau ketakutan, ya jadi disorientasi. Lihat hantu bisa jadi Tuhan. Tuhan bisa jadi hantu, ya kan? Ya, karena disorientasi, tidak fokus, tidak konsentrasi. Nah, Bapak Ibu begini, firman itu selalu memberi identitas kita. Nah, identitas firman adalah apa? Karakter Yesus. Makanya iman itu ketahuan kalau ada begini, sifat karakter Yesus ada di dalam kita. Ya, Bapak Ibu, kalau saya sampai hari ini membaca kitab Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23, saya ketakutan, takut kudus, benar Bapak Ibu. Ya, Alkitab berkata ini isu akhir zaman. Nanti pada hari-hari terakhir akan banyak orang berkata, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat, bukankah kami mengusir setan, bukankah kami menyembuhkan orang. Ya, ini termasuk golongan untuk orang-orang karismatik, Pantekosta kayak saya juga kan. Tapi Alkitab berkata begini, Tuhan dengan terus terang berkata, "Enyah daripadaku." Jangan sampai kita dengar suara itu. Kamu semua apa? Pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kamu. Jadi ciri orang yang tidak mengenal Tuhan selalu perbuatannya jahat. Karakternya tidak pernah berubah. Ya, makanya iman itu punya identitas. Pengenalan kita akan Tuhan adalah identitasnya. Itu adalah ketika terlihat perkataan dan tindakan sifat seperti Yesus ada pada kita. Nah, saya percaya begini Bapak Ibu ya, ada beberapa karakter Yesus yang harus terus ada pada kita, itu tanda iman. Ya, makanya waktu Yesus berkata kepada murid-murid di ayat yang ke-27, mereka dalam ketakutan, Tuhan berkata begini, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka. Nah, kata-kata profetik ini saya sampaikan juga buat Bapak Ibu yang sekarang lagi bingung, lagi ketakutan. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Saya ulangi, tenanglah, aku ini, jangan takut. Ini saya berkata begini pun lagi menguatkan diri saya juga. Ya, tidak hanya tenang, alasannya tenang, ya kalau misalnya begini. Misalnya, orang makanan tinggal 1 malam ini, besok makan apa nggak tahu, ya suruh tenang juga susah. Nah, alasannya bukan hanya tenang saja. Orang banyak coba tenangkan dengan dengarkan musik tenang, musik klasik. Tapi kalau hati gundah gulana bukan nggak berarti apa-apa juga. Tenanglah, alasannya aku ini, jangan takut. Jadi alasannya karena ada Yesus. Nah, karakter Yesus adalah ketenangan Bapak Ibu. Ya, ketenangan. Ketenangan itu adalah karakter Yesus. Tidak gampang panik, tidak gampang tergesa-gesa, tenang. Makanya Mazmur 46, Mazmur Bani Korah berkata, diamlah, be still and know that I am God. Diamlah,
tenanglah, ya, diamlah, ketahuilah, tenanglah, ketahuilah akulah Allah. Jadi kalau kita tidak tenang, kita tidak tahu siapa Allah, siapa dia Tuhan, ya. Padahal dia Tuhan yang luar biasa. Kata Tuhan kan kurios. Makanya betul, kata kurios itu selalu dekat dengan kata, melekat dengan kata kairos, ya. Kurios itu Tuhan, kairos itu waktu Tuhan. Di mana ada Tuhan, pasti ada waktunya Tuhan, ya. Jangan takut, ada waktunya Tuhan. Kalau sekarang ini lagi ada yang sedih, ada waktunya Tuhan untuk kita bersukacita. Nah, Bapak Ibu, mari miliki karakter Tuhan. Karakter Tuhan apa? Kekudusan. Karakter Tuhan apa? Kesucian. Ya, jelas. Ketaatan. Makanya betul, iman itu pasti punya identitas. Identitasnya adalah ketiga itu. Sifat karakter Yesus ada pada kita. Itu ya. Nah, Bapak Ibu, ini waktunya. Karakter Tuhan ada pada kita. Kasih itu karakter Tuhan, Bapak Ibu. Makanya betul, kalau orang hidup dalam kasih, tidak akan hidup dalam ketakutan, kan? Kasih yang sempurna akan melenyapkan ketakutan. Nah, Tuhan tidak mau kita hidup dalam ketakutan karena tekanan dari luar, tapi Tuhan mau kita itu punya takut akan Tuhan dari dalam. Ya, bukan takut karena virus, bukan takut karena krisis, tapi takut hormat pada Tuhan dari dalam. Kalau kita baca Ibrani pasal 13 ayat yang ke-6, Bapak Ibu ya, kita kembali lagi ke kitab Ibrani pasal 13 ayat yang ke-6 ya, karena tadi saya baca tentang iman juga dari kitab Ibrani. Nah, Alkitab berkata begini, sebab itu dengan yakin itu iman kita ya, kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Wow. Jadi begini Bapak Ibu, mari miliki takut akan Tuhan, takut hormat, takut di mana dia menjadi prioritas utama dalam kehidupan kita. Saya percaya hari-hari ini buat orang-orang yang takut akan Tuhan akan ada manifestasi kuasa yang begitu luar biasa. Makanya waktu kemudian Yesus ada di Danau Galilea yang lagi gemuruh dengan angin badai itu, Yesus kemudian ditenangkan danau itu kan. Nah, tahu Bapak Ibu, Yesus berkata, tenanglah aku ini, jangan takut. Sebab begini, ketakutan itu membuat orang memang seperti tercekik kan. Ketakutan membuat orang susah bernafas. Ketakutan itu membuat orang pecah jiwanya. Ketakutan itu membuat orang tidak bisa mengambil keputusan yang benar. Tapi Tuhan mau kita punya takutnya beda. Takut hormat, bukan takut tekanan dari luar. Kan tadi saya sudah katakan ya, ada orang takut karena tekanan. Jangan, takutlah karena kita punya hormat sama Tuhan. Makanya kita bisa mengalami semua hal yang kita bisa melewati ketenangan. Kalau saya gambarkan ketenangan dalam badai itu seperti ini, begini Bapak. Mungkin menggambarkan ya, saya berharap ini menggambarkan ya. Seperti begini, seekor burung maksud saya, seekor burung yang lagi bertengger di sebuah dahan. Sementara sekelilingnya gelap dan hujan gelap, hujan melanda, badai datang, tapi burung ini tetap bisa tidur dengan nyenyak. Alkitab kan berkata, bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, Matius 10. Seekor pun tidak akan jatuh di luar kehendak Bapamu. Wow, burung saja diperhatikan, apalagi hidup kita. Yang percaya katakan amin. Nah, saya akan tutup Bapak Ibu yang berikutnya. Bagaimana kita punya iman di tengah badai. Yang pertama tadi adalah, tadi saya sudah sampaikan, konsentrasi pada suara Tuhan. Yang kedua, bahwa iman selalu memiliki identitas, yaitu ketika karakter dan sifat Kristus ada pada kita. Tadi saya sudah jelaskan ya. Tapi yang ketiga adalah begini. Iman itu akan mengalahkan sistem dunia. Ya, dunia sekarang lagi digoncang di mana-mana. Tapi saya percaya Bapak Ibu semua, bahwa iman mengalahkan dunia. 1 Yohanes pasal 5, Alkitab katakan itu. Nah, saya tarik sedikit. Kata iman itu kan kata benda, berasal dari kata pistis. Nah, iman itu selalu terkoneksi dengan kata kesetiaan, faithfulness. Nah, kata kesetiaan, setia, katakan setia Bapak Ibu. Makanya tidak ada iman, tidak ada kesetiaan sebetulnya ya. Tapi kata iman dan setia itu terkoneksi. Iman itu pistis, kata benda. Sementara setia itu pisteo, itu kata sifat. Ya, nah Bapak Ibu, di hari-hari terakhir ini Bapak Ibu,
Orang yang hidup dalam kesetiaan akan memenangkan pertempuran. Saya akan tutup dengan 2 ayat di kitab Wahyu ya. Coba kita lihat di kitab Wahyu. Mungkin nanti di screen bisa ditampilkan. Tapi Bapak Ibu bisa lihat Wahyu pasal yang ke-17, ayat yang ke-14 dari Alkitab kita. Coba kita lihat ya sebentar ya. Nah ini dia. Ini konteks Armageddon. Kalau saya boleh berkata ya Bapak Ibu. Ini pandemik ini sebetulnya Tuhan lagi memberi kita gambaran akhir zaman. Tuhan lagi memberikan pada kita gambaran akhir zaman. Sebab kalau ada dalam kesusahan besar, itu 1/4 penduduk dunia mati ditimpa kesusahan. Jadi Tuhan lagi kasih bayangan pada gereja, kayak apa sih akhir zaman dengan situasi sekarang ini ya. Nah, ini adalah situasi Armageddon. Alkitab berkata, mereka dunia dengan Antikris tentunya akan berperang melawan anak domba, Yesus sendiri. Tetapi anak domba akan mengalahkan mereka. Haleluya. Tuhan mengalahkan. Kok kenapa kata akan Pak? Karena ini nanti. Tuhan sudah kalahkan. Tapi ini kan konteks peperangan di hari terakhir ya. Karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Dan Raja di atas segala Raja. Nah coba. Mereka bersama-sama dengan dia akan menang. Gereja akan menang. Ya kata menang di situ pakai kata hupernako. Mentalitas pemenang. Yaitu mereka. Gereja yang apa? Terpanggil yang pertama, yang telah dipilih, dan yang setia. Jadi 3 ini paket, tidak hanya terpanggil, tidak hanya dipilih. Kalau cuma dipanggil dan dipilih, ya misalnya Israel dipanggil dan dipilih, tapi begitu mereka tidak setia, Tuhan tinggalkan. Jadi Tuhan mau kita dipanggil, dipilih, tapi setia, konsisten sampai akhir. Nah Bapak Ibu ya, nah saya tutup dengan ayat pasal 19 ayat yang ke-11. Ini tentang nyanyian jatuhnya Babel. Ya Wahyu pasal 19 ayat yang kita lihat ayat yang ke-11 ya Bapak Ibu bisa lihat. Nah ini dia. Lalu aku melihat surga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih. Dan ia di sini besar, ini Tuhan Yesus sendiri. Yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Kok tidak dikatakan yang pandai dan yang benar? Ya bolehlah. Tapi Alkitab berkata yang setia dan yang benar. Wow, ya kan? Makanya orang benar, orang beriman. Tapi iman selalu terkoneksi dengan kesetiaan. Dalam konteks peperangan hari-hari ini, orang-orang yang setia akan sungguh-sungguh menang dalam semua aspek kehidupan. Yuk Bapak Ibu, mari bangun kembali iman kita yang tidak didasarkan pada cara-cara beragama, liturgi, hanya cara-cara rutinitas kebaktian, enggak. Tapi mari bangun iman kita dengan keintiman yang kuat bersama Tuhan. Ya, dimanapun sekarang Bapak Ibu berada, percayalah Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Amin buat firman Tuhan. Saya ingin berdoa buat Bapak Ibu semua. Mari taruh tangan di dada kita di rumah masing-masing. I want pray for you all. Horapa shekete karapataka sokoto korakalapapapa. Berkati umatmu, sayangi umatmu yang ada di ibadah midweek online service hari ini Tuhan di GPI Moi. Tuhan berkati, Tuhan terus anugerahkan dengan anugerah yang sungguh luar biasa. Hamba berdoa Tuhan, biar anugerah-Mu yang besar turun pada umat-Mu Tuhan. Yang sekarang sedang mendengar ataupun sedang mengikuti ibadah online ini. Ya, yang baik yang sekali lagi yang ada di Moi, yang ada di Tapak Siring, dan yang ada di cabang-cabang yang lain. Tuhan sayangi, Tuhan berkati umat-Mu. Hari ini yang lemah dikuatkan. Hari ini yang sakit disembuhkan. Hari ini yang dahaga dipuaskan. Hari ini yang jatuh diangkat kembali Tuhan. Terima kasih, berkati umat-Mu dengan kekuatan yang sungguh-sungguh datangnya dari Tuhan. Iman kami tidak akan goyah, karena kami mau tetap melekat kepada Tuhan. Sekarang sekali lagi, berkati umat-Mu dengan kekuatan-Mu yang tidak terbatas. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, tapi firman ini terpatri buat setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Wow, dahsyat sekali ya. Dahsyat.
Kami percaya kita semua belajar sesuatu dan dikuatkan melalui firman hari ini. Saya juga sangat diberkati melalui pengajaran Pastor Rubin. Kalau kita boleh review sejenak bahwa hari-hari ini iman kita sedang Tuhan bawa ke level yang lebih lagi. Dengan cara yang pertama, kita banyak mendengarkan suara Tuhan melalui banyak mendengarkan firman Tuhan. Walaupun keadaan, situasi, kebutuhan yang mendesak kita, tapi tindakan kita tetap sesuai dengan firman Tuhan. Yang kedua, kita harus memiliki karakter Kristus, di mana kita harus tetap tenang, tidak panik, tidak tergesa-gesa, dan jaga kekudusan dan kesucian di hari-hari ini. Dan yang ketiga, iman mengalahkan sistem dunia ini. Siapa yang setia dan benar, itu yang akan memenangkan pertempuran atau goncangan hari-hari ini. So don't worry anymore, jangan khawatir lagi, Tuhan pegang kendali atas semua yang terjadi, dan semua mendatangkan kebaikan buat kita semua yang mengasihi Dia. Ya, terima kasih juga untuk Pastor Rubin Ong untuk waktu dan kesempatannya sharing with us. Yes. Firman-Nya sangat memberkati. Kami berdoa agar Pastor Rubin Ong dan keluarga selalu dalam perlindungan Tuhan, dalam keadaan sehat dan baik. Amin. Salam untuk ibu dan keluarga. Juga untuk bagi para bapak ibu dan saudara-saudari sekalian, terima kasih yang sudah mengikuti ibadah ini dari awal hingga akhir. Sampai jumpa di Midweek Online Service berikutnya. God bless you all.